Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sukses selalu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Halo sobat-sobat sekalian, kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran bersama saya, Raditya Teguh Handayani, Widya Iswara Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kerugian keuangan negara dan penyelesaiannya sebagai salah satu mata pelatihan pada pelatihan bendahara penerimaan yang secara khusus ditujukan pada peningkatan kompetensi bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu pada tingkat satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah dalam lingkup pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran. Kami berharap video pembelajaran ini dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi para bendahara penerimaan maupun calon bendahara penerimaan untuk memahami pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai tugas dan fungsinya. Baiklah sobat-sobat sekalian, selamat mengikuti. Sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Antara lain, pertama, dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan. Yang kedua, fokus pada upaya pelaksanaan rencana dan program serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, agar sedini mungkin dapat dicegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset daerah serta dicegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, dan berwibawa. Dalam prakteknya, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip dan azas-azas umum, sehingga menimbulkan temuan hasil pengawasan, pengendalian, atau pemeriksaan. Beberapa kemungkinan temuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berbentuk: yang pertama, temuan administrasi; yang kedua, temuan kerugian keuangan negara; yang ketiga, temuan tindak pidana; dan yang keempat, temuan tindak pidana korupsi atau biasa disingkat dengan tipikor. Temuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disimpulkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian antara kondisi faktual dengan kondisi yang semestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kriteria. Kerugian keuangan negara atau daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan terdapat unsur-unsur dalam kerugian keuangan negara. Yang pertama, kerugian negara atau keuangan negara merupakan berkurangnya keuangan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, barang milik negara atau daerah dari jumlah dan atau nilai yang semestinya atau seharusnya. Secara substansi, merupakan ekspresi atau perwujudan terjadinya selisih kurang antara fisik dengan catatan dalam buku atau pembukuan. Yang kedua, kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, atau dengan perkataan lain, kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. Dengan pengertian tersebut, maka kerugian keuangan negara bukan hanya merupakan indikasi atau bukan berupa potensi terjadi kerugian,
Yang ketiga, kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Unsur melawan hukum tersebut harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat. Dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, apabila terjadi kerugian keuangan negara atau daerah, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan melalui mekanisme tuntutan perbandaran dan atau tuntutan ganti rugi, dan biasa disebut dengan TP dan TGR. Tuntutan perbendaharaan yang selanjutnya disebut dengan TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Adapun tuntutan ganti rugi atau biasa dikenal dengan TGR adalah suatu tata cara perhitungan dan penyelesaian atas timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah yang dibebankan kepada pejabat selain bendahara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Secara formal, tuntutan ganti rugi atau TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara yang melakukan kelalaian, kesalahan, dan atau kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah. Dapat disimpulkan bahwa dari definisi tuntutan ganti rugi tadi terdapat 3 unsur. Yang pertama, adanya perbuatan melanggar hukum atau anreh mati gedap. Unsur pertama tadi memiliki pengertian bahwa kesalahan atau kelalaian pegawai negeri yang bersangkutan termasuk melalaikan kewajibannya yang berhubungan dalam pelaksanaan fungsi atau status dalam jabatannya sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan berkedudukan bukan sebagai bendahara. Unsur yang ketiga, terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah. Unsur yang ketiga tadi memiliki pengertian bahwa pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah dirugikan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil bukan sebagai bendahara. Penyelesaian kerugian keuangan negara melalui proses tuntutan ganti rugi dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil. Proses penuntutannya menjadi wewenang kepala daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi atau disingkat dengan Majelis TP-TGR. Pengenaan ganti rugi negara terhadap bendahara atau tuntutan perbendaharaan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau para kepala daerah antara lain gubernur, bupati, dan wali kota. Secara teknis, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan instansi memerintahkan tim penyelesaian kerugian negara atau TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak paling lambat 7 hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, dalam hal bendahara menandatangani SKTGM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada tim penyelesaian kerugian negara. Antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari bukti kepemilikan barang dan atau kekayaan lain atas nama bendahara, surat kuasa menjual,
dan atau mencairkan barang dan atau kekayaan lain dari bendahara yang bersangkutan. Yang ketiga, SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali. Yang keempat, surat kuasa menjual dan atau mencairkan barang atau harta kekayaan yang lainnya yang dijaminkan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan. Yang kelima, penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, tim penyelesaian kerugian negara mengembalikan bukti-bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Dan yang terakhir, dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan tim penyelesaian kerugian negara. Baiklah sobat-sobat sekalian, demikian materi pelaksanaan teknis kerugian keuangan negara atau daerah dan penyelesaiannya dalam video pembelajaran kali ini. Untuk penjelasan teknis penerapannya secara lebih rinci dan aplikatif akan dijelaskan lebih lanjut pada video-video pembelajaran lain melalui media tatap muka, pembelajaran secara online maupun rangkaian penugasan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terpadu, serta menjadi kesatuan dalam pelaksanaan pelatihan bendahara penerimaan secara online ini. Semoga materi yang disampaikan ini dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan indikator hasil belajar para peserta pelatihan bendahara penerimaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dalam lingkup pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Semoga materi ini bermanfaat, mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses, semangat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dari kami.